Film ini mengisahkan tentang kehidupan dua orang anak yang memiliki jalan hidup yang sangat berbeda antara langit dan bumi. Semuanya berawal ketika dua orang pendekar bertarung menghadapi mutiara kekacauan yang berasal dari kekuatan spiritual surga dan bumi yang mempunyai kekuatan tak terhentikan. Mutiara ini mempunyai dua sisi kekuatan, yaitu kehidupan surga dan kehidupan iblis. Mutiara itu memiliki kekuatan bertarung yang sangat hebat, sehingga kedua pendekar itu tak dapat mengalahkannya. Seorang guru dari kedua pendekar itu datang dan menyegel mutiara kekacauan dalam sebuah wadah. Di sana, mutiara itu dibagi menjadi roh mutiara dan pil iblis. Dia mengunci keduanya dalam sebuah perisai bunga dan memerintahkan muridnya yang bernama Taiyi Zhenren untuk memberikan roh mutiara pada seorang pemimpin bernama Li Jing, agar roh mutiara dapat bereinkarnasi pada anak ketiganya dan memberikan nama anak itu dengan sebutan Neza. Di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Li Jing, terlihat suasana kerajaan yang sangat damai. Saat itu istrinya sedang hamil dan hampir melahirkan. Untuk itu, Zhen datang ke tempat itu untuk membuka perisai bunga agar roh mutiara dapat bereinkarnasi pada anak Li Jing yang akan lahir. Tapi Gong Bao memiliki rencana jahat untuk merebut roh mutiara. Dia memantrai seorang pelayan di sana dan berhasil memasang pil iblis untuk anak ketiga Li Jing sekaligus mencuri roh mutiara. Di saat lahir, Neza langsung membuat kekacauan di kerajaan ayahnya. Zhen berencana membunuhnya, namun ibu Neza yang bernama Yin menghentikannya. Dia nggak mau kehilangan anaknya. Seluruh warga desa meminta agar Neza dieksekusi. Tapi Li Jing juga nggak mau membunuh anaknya sendiri. Sementara itu, Gong Bao yang telah berhasil mencuri roh mutiara membawa mutiara itu ke dalam sarang naga. Pemimpin naga di sana menanamkan roh mutiara pada telurnya sehingga lahirlah seorang anak dewa yang bernama Aobing. Pil iblis memiliki kutukan. Saat 3 tahun, Neza akan disambar tombak petir agar pil iblis musnah selamanya. Tapi Li Jing gak mau anaknya mati. Dia datang menemui dewa tertinggi, meminta agar kutukan pada anaknya dihapuskan. Namun penjaga gerbang di sana menjelaskan kalau kutukan yang udah dibuat gak bisa untuk dipatahkan. Mendengar hal itu, Li Jing kecewa dan berencana menghabiskan waktu bersama anaknya sebelum kutukannya terjadi. Neza sangat suka bermain dengan ibunya. Mainan favoritnya adalah Jianzi. Walaupun Neza memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, tapi ibunya lebih memilih merasakan kesakitan demi melihat senyuman di wajah anaknya. Namun hal itu nggak berlangsung lama. Yin harus pergi bersama pengawal untuk menyelesaikan masalah kerajaan. Sementara itu, Neza berusaha untuk keluar istana. Di desa itu, dia ditakuti oleh semua orang. Walaupun dia hanya berniat untuk bermain, tapi semua penduduk bersembunyi karena kedatangannya. Tapi sekelompok anak berencana untuk melawannya. Mereka menyusun rencana yang sangat matang untuk mengalahkan Neza. Tapi rencana tersebut malah melukai mereka sendiri. Neza merasa sangat senang. Tapi dia berubah menjadi sangat marah ketika salah seorang anak menyebutnya dengan sebutan iblis. Sehingga dia berusaha untuk membunuh anak-anak itu. Ayahnya melihat kejadian itu dan menghukumnya. Dia dikurung di istana dan gak boleh untuk keluar dari sana. Di saat masa hukumannya, Zhen mengajarinya ilmu bela diri dengan dalih kalau itu nantinya bakal berguna buat musnahin para iblis. Zhen bercerita kalau Neza adalah roh mutiara. Padahal sebaliknya, semua penduduk desa tahu kalau dia adalah jelmaan iblis. Suatu hari, Neza tersadar dan berencana untuk membantu penduduk desa. Secara kebetulan bertepatan pada saat itu, seekor monster laut masuk ke dalam desa dan berencana mencari makanan. Neza bertemu dengan monster itu dan mencoba untuk menghentikannya. Tapi karena kekuatannya yang dahsyat membuat monster itu kabur. Di saat kabur, monster itu menculik seorang anak manusia, sementara Neza masih mengejarnya. Seorang anak malah salah mengira kalau Neza yang lagi menculik anak itu. Monster laut sampai ke tepi pantai. Tapi ketika dia akan masuk ke laut, seluruh pantai berubah menjadi beku. Aobing menggunakan kekuatannya dan berencana untuk menyelamatkan anak itu.
Tapi Neza nggak mau kalau kepahlawanannya diganggu sama orang lain. Neza dan Aubing berkelahi, tapi kekuatan mereka seimbang. Monster laut mulai mengeluarkan gelembung yang dapat merubah siapapun yang menyentuhnya menjadi batu. Aubing gak sengaja terkena gelembung itu dan hampir berubah menjadi batu seutuhnya. Neza mengalahkan monster itu dan menyelamatkan nyawa Aubing. Itulah awal pertemuan mereka dan sekaligus awal pertemanan mereka. Aubing adalah satu-satunya teman Neza dan begitu juga sebaliknya. Para warga desa datang ke pantai itu. Mereka salah paham dan bilang Neza lagi nyulik seorang anak kecil. Tapi karena gak bisa buktiin kalau dia lagi menyelamatkan anak itu, maka Neza akhirnya dihukum oleh orang tuanya untuk tetap berada di istana. Neza menjadi sangat kecewa. Dia gak mau makan sama sekali sehingga membuat kedua orang tuanya sedih. Disitulah orang tuanya berbohong kalau mereka telah menyiapkan acara ulang tahun ketiga yang akan dihadiri oleh semua penduduk desa. Neza percaya. Dengan gembira dia mengundang Aubing, teman satu-satunya yang dia miliki. Tapi Aubing sedih karena tahu kalau dia dan Neza ditakdirkan hidup bermusuhan. Ditambah lagi ayah dan gurunya melarang dia untuk memiliki teman karena hanya akan menambah sisi lemahnya. Hari acara ulang tahun ketiga Neza akhirnya tiba. Tapi Gongbao datang ke sana dan menceritakan semua takdir yang akan menimpa Neza. Neza menjadi marah pada ayahnya karena tahu hari ini adalah hari di mana dia ditakdirkan untuk mati sebagai seorang iblis. Dia mengamuk sejadi-jadinya dengan tujuan menghabisi ayahnya. Aubing datang ke acara itu. Dia masih memiliki hati yang baik dan berencana menyelamatkan orang tua Neza. Dia dan Neza bertarung habis-habisan, saling pukul menggunakan jurus mereka masing-masing tak terhindarkan. Hingga akhirnya Neza kalah. Tapi disinilah kedok Aubing sebagai seekor naga terbongkar. Naga adalah makhluk yang dipandang rendah oleh semua orang, sehingga dia harus menerima cacian yang membuat hatinya menjadi marah. Dengan sedikit hasutan dari gurunya, Gongbao, Aubing memulai rencananya untuk menenggelamkan desa itu. Di tengah ketakutan para penduduk desa, Neza tersadar dan kembali ke wujud normalnya. Dia bertarung menghentikan Aubing. Mereka kembali adu pukul dengan melancarkan jurus masing-masing. Hingga akhirnya Neza dapat mengalahkan Aubing dan menyelamatkan desa dari rencana jahat Aubing. Petir telah terkumpul penuh. Neza memenuhi takdirnya untuk menerima sambaran petir yang sedang bergejolak. Di tengah jeritannya, Aubing mendekatinya dan menemaninya menerima sambaran petir itu. Aubing sebenarnya adalah pribadi yang baik. Namun karena hasutan para naga dan gurunya, dia terpaksa harus berada di posisi kejahatan. Neza dan Aubing udah gak kuat menerima ganasnya kekuatan petir. Hingga di detik-detik terakhir, Zen melemparkan senjata pamungkasnya. Sebuah perisai bunga yang udah dia simpan sangat lama. Senjata itu mampu menyelamatkan jiwa Neza dan Aubing, tapi tidak dengan raganya. Setelah kejadian itu, seluruh penduduk desa memberi hormat pada Neza dan juga Aubing. Walaupun dia ditakdirkan menjadi sosok iblis, namun dia dapat melawan dan merubah jalan takdirnya. Semua penduduk desa secara kompak bergotong royong untuk membuat kembali tubuh Neza dan Aubing menggunakan akar teratai suci. Mereka berhasil membuatnya, namun tubuh itu harus disempurnakan dalam elemen masing-masing agar tubuh mereka dapat digunakan secara sempurna. Tapi di saat yang sama, Gongbao datang ke tempat itu berencana untuk menghancurkan lembah centang untuk membalas dendam kematian Aubing yang sebenarnya masih hidup. Beberapa saat sebelumnya, dia telah membuat rencana dengan para naga. Mereka adalah Ratu Naga Laut Barat yang bernama Aurun, Raja Naga Laut Timur yang bernama Auguang, Raja Naga Laut Selatan yang bernama Aukin, dan Raja Naga Laut Utara yang bernama Ausun. Mereka akan menyusup ke lembah centang menggunakan cakar pemecah langit milik Ratu Naga Laut Barat. Gongbao membuka jalan menggunakan cakar pemecah langit. Dia membawa semua pasukan naga ke tempat itu. Pertempuran pun dimulai. Pasukan naga melawan para prajurit yang dipimpin oleh Li Jing. Li Jing berusaha menjelaskan kalau Aubing masih hidup, tapi Gongbao gak mau percaya dengan perkataannya. Gongbao terbang menuju tempat guru Zen. Dia gak bisa masuk karena perisai penjaga terlalu kuat.
Para pemimpin naga datang ke tempat itu dan menghancurkan perisainya. Tapi serangan itu ditahan oleh Aubing. Dia memaksakan diri padahal tubuhnya belum sempurna, sehingga Aubing kehilangan kembali tubuh yang dia dapatkan. Teratai suci telah layu, gak bisa lagi membuat tubuh untuk Aubing. Neza gak terima dan memaksa Zen untuk mencari cara agar Aubing dapat hidup kembali. Akhirnya solusi didapatkan setelah perdebatan antara mereka. Aubing akan masuk ke tubuh Neza untuk sementara. Neza akan mengikuti ujian dari Sekte Chan. Kelulusan dalam ujian itu akan mendapatkan hadiah memilih benda pusaka yang berada di Istana Yushu. Sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menumbuhkan kembali teratai suci dan membuat tubuh baru untuk Aubing. Mereka sepakat dengan rencana itu. Neza dan gurunya Zen memulai perjalanan ke Sekte Chan. Di dalam perjalanan, Zen melatihnya untuk dapat lulus dalam ujian nantinya. Tapi Neza dan Aubing gak bisa mengendalikan tubuh itu secara bersamaan. Zen memberikan obat tidur pada Neza sehingga Aubing dapat mengendalikan tubuh Neza secara utuh. Mereka sampai di kediaman Sekte Chan. Tempat itu dipimpin oleh seorang dewa yang bernama Wu Liang. Guru Zen menyampaikan maksud dan tujuannya. Setelah mendapatkan sedikit jamuan, Neza dapat memulai ujiannya. Wu Liang menunjuk murid terbaiknya sebagai juri dalam ujian itu. Sementara itu di lembah centang, Li Jing meminta keringanan pada Gong Bao untuk membiarkan tabib di sana mencari obat karena mereka sedang kehabisan obat-obatan. Tanpa obat, banyak prajurit Li Jing yang akan mati. Gong Bao bersikeras untuk menolak permintaan itu. Gak ada satu orang pun yang boleh meninggalkan lembah centang pada saat itu. Di tengah ketegangan yang terjadi, seseorang memaksa untuk bertemu dengan Gong Bao. Dia adalah Xiao Bao, adik Gong Bao yang gak bertemu selama ratusan tahun. Xiao Bao sangat mengidolakan kakaknya dan memintanya untuk memenuhi janji agar dibawa ke Istana Yushu. Xiao Bao bertanya tentang apa yang sedang dilakukan kakaknya di lembah centang. Gong Bao kesulitan menjawab pertanyaan itu. Li Jing membalikan fakta dan bilang kalau Gong Bao sedang membantunya untuk mempertahankan tempat itu dari serangan musuh yang lagi menyerang. Gong Bao meminta adiknya untuk bersabar beberapa tahun lagi dan menyuruhnya untuk pulang. Gong Bao berterima kasih atas bantuan Li Jing dan meminta semua daftar obat yang dibutuhkan olehnya. Neza memulai ujian pertamanya. Dia ditugaskan untuk mengalahkan para bandit marmut yang berada di Bukit Bandit. Neza meminum obat tidur agar Aubing dapat berkuasa penuh atas tubuhnya supaya aura iblisnya gak ketahuan. Tapi saat akan bertarung, Neza terbangun sehingga kemampuan bertarungnya jadi hilang dan dikalahkan dengan mudah. Tapi saat menerima serangan yang membabi buta, Neza akhirnya pingsan sehingga Aubing dapat mengalahkan para marmut itu dengan mudah dan mereka lulus pada ujian pertamanya. Sekarang mereka masuk ke ujian kedua. Neza diperintahkan untuk mengalahkan seorang iblis yang sedang mengajari muridnya di sebuah air terjun. Neza meminum pil tidur sehingga Aubing berkuasa penuh dalam pertempuran itu. Pria itu adalah seorang pria yang sangat kuat. Dia bahkan dapat mengubah dirinya menjadi aliran listrik dan menghilang secepat kilat. Pertarungan itu sangat sengit. Mereka beradu kekuatan dengan jurus masing-masing. Tapi Aubing menang dan membuat salah satu tangan pria itu putus. Ternyata pria itu adalah ayah Xiao Bao dan Gong Bao. Xiao Bao mengamuk saat melihat tangan ayahnya putus karena perbuatan Aubing. Murid Yulian memburunya sehingga ayah Gong Bao terkena panah saat melindungi putranya dan Xiao Bao berhasil melarikan diri. Sementara itu di lembah centang, Gong Bao memenuhi permintaan obat-obatan yang diminta oleh Li Jing. Sebagai rasa terima kasihnya, Li Jing memaksa Gong Bao untuk makan bersamanya. Namun pada saat itu, Xiao Bao yang sekarat sampai di sana dan menceritakan kejadian yang dia alami. Dia berkata kalau tangan ayah mereka putus karena ulah seorang anak bernama Neza. Gong Bao merasa sangat marah dan sedih karena adiknya mati di pangkuannya. Dua orang penjaga centang melapor pada Neza kalau centang telah diserang. Neza kembali ke kampung halamannya dan menemukan fakta yang sangat menyakitkan. Ayah dan ibunya telah mati dalam serangan itu. Mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi cakar naga terlihat di sana. Mereka berpikir itu adalah serangan dari para naga. Wulian ikut merasa marah dan berencana untuk menyerang para naga. Neza merasa sedih dan sangat marah karena kehilangan kedua orang tuanya.
Dia pergi menuju ujian ketiganya untuk mengalahkan seorang ratu iblis bernama Shiji yang berada di Bukit Tengkorak. Namun dengan amarah yang teramat sangat besar, Neza dapat mengalahkan iblis itu dengan mudah. Neza berhasil menyelesaikan semua ujiannya dan mendapatkan hadiah untuk memilih satu dari sekian banyak benda langka. Dia meminta ramuan penumbuh teratai suci sesuai dengan rencana awal mereka datang ke tempat itu. Wulian mengumpulkan pasukan untuk menyerang Istana Naga. Dia membawa kuali Tian Yuan sebagai tempat untuk mengunci sarang itu, dan Neza akan ikut bersamanya untuk menghancurkan Istana Naga. Zen mulai membuat tubuh baru untuk Aobing. Walaupun Aobing mencoba lari untuk mengejar Neza, tapi Zen memaksanya agar janjinya pada Neza untuk mengembalikan tubuh Aobing dapat terpenuhi. Sementara itu, penyerangan Istana Naga mulai dilakukan. Istana itu dikunci menggunakan kuali Tian Yuan. Aoguang merasa heran dengan apa yang sedang terjadi. Untuk mempertahankan diri, dia menyerang Wulian namun dihalangi muridnya. Dalam pertarungan itu, tiba-tiba Neza dengan amarah yang membabi buta datang menyerang Aoguang. Setelah sedikit bertarung, Neza mengalahkan Aoguang. Istana Naga dikunci sepenuhnya oleh Wulian. Semua naga termasuk Aoguang terperangkap dalam kuali Tian Yuan. Neza mendapatkan pujian dari Wulian karena kekuatannya. Di tengah lamunannya akan masa kecil, tiba-tiba ibu dan ayahnya datang. Mereka ternyata masih hidup. Mereka datang bersama Zenren dan Aobing. Disinilah semua pengkhianatan mulai terungkap. Penyerangan terhadap lembah centang ternyata dilakukan oleh Wulian. Di tengah kesedihan Gongbao kehilangan adiknya, Wulian datang menyerang centang namun digagalkan oleh para petinggi naga. Gongbao tahu kalau kematian adik dan ayahnya adalah rencana Wulian karena hanya dia yang tahu tentang keluarga Gongbao. Tapi para petinggi naga malah berkhianat dan memihak Wulian dengan syarat rantai yang membelenggu mereka dilepaskan. Melihat pengkhianatan itu, Gongbao kabur bersama ayah, ibu Neza, dan juga iblis laut. Mereka bertarung habis-habisan, namun mereka kalah kekuatan. Gongbao mengorbankan dirinya demi keselamatan ayah dan ibu Neza. Saat itu semua terungkap, mereka mulai bertarung. Neza dan Aobing bertarung melawan para petinggi naga yang telah mengkhianati Aoguang. Dengan rencana yang tepat, mereka dapat mengalahkan Raja Naga Selatan dan Utara. Namun saat menyerang Wulian, mereka berdua terkena kutukan penusuk jantung. Mereka kalah dan dikirim ke dalam kuali Tian Yuan bersama para naga untuk dirubah menjadi pil jiwa. Mereka mencoba bertahan, namun Yin jadi sangat lemah. Wulian menawarkan pil penghilang ingatan pada Neza. Dengan iming-iming, orang tuanya akan dibebaskan. Namun Yin membuang pil itu dan meminta Neza untuk memikirkan masa depannya, bukan keselamatan orang tuanya. Yin memeluk anaknya dengan sangat erat, walaupun menerima rasa sakit dari duri di tubuh Neza. Neza sangat sedih karena tahu akan kehilangan ibunya. Dia menangis sejadi-jadinya, marah pada dirinya sendiri yang gak berguna bagi orang tuanya. Tapi kemarahannya pecah saat ibunya berubah menjadi sebuah pil. Dia memberontak, seluruh tubuhnya tercabik karena kutukan itu. Tapi tubuhnya kembali pulih dengan sendirinya karena dia berasal dari api. Dia melepaskan Aobing dari kutukan dan bersama mereka mendorong tutup kuali agar dapat terbuka. Dengan seluruh tenaga dan kemampuan serta harapan mereka untuk selamat, akhirnya mereka berhasil menghancurkan kuali itu. Disinilah pertempuran yang sangat besar terjadi. Pasukan naga melawan murid Yulian. Neza dan Aobing fokus pada Wulian yang telah berubah menjadi dewa yang sangat ganas. Dengan kerjasama yang sangat baik, Neza dan Aobing berhasil mengalahkan Wulian setelah mereka bangkit menjadi satu kesatuan pil iblis dan roh mutiara, sehingga mereka menjadi tak tertandingi. Di dalam kekalahannya, Wulian kabur kembali ke istananya bersama para petinggi naga yang telah berkhianat. Kaum naga sekarang telah bebas. Mereka bersorak atas kemenangan itu. Neza berencana untuk melakukan perubahan atas kutukan dan ingin memberitahu dewa tertinggi. Dan Aobing ikut serta bersama Neza dalam rencananya untuk mengubah dunia. Oke semuanya, sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Jangan lupa buat nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.